sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian hari ini tentang sesuatu yang biasanya kurang diperhatikan oleh orang-orang percaya sekarang. Beritanya pun kadang-kadang lupa disampaikan. Padahal inilah inti kehidupan kita sebagai orang percaya. Namanya pengampunan. Pengampunan dan pengampunan. Mengapa? Harusnya kita ini orang yang dihukum mati, karena upah dosa adalah maut. Tetapi kita diselamatkan Tuhan dan beroleh hidup yang kekal karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa kami renungkan. Tuhan, beri kepada kami semua pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini hati yang penuh dengan pengampunan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 8 ayat 10 dan 11. Yohanes pasal 8 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Saudara pemirsa, mari kita lihat ayat di atasnya. Ayat 3. Kata firman Tuhan demikian, "Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina." Orang tidak bisa berbuat zina sendiri. Sekarang kemana laki-lakinya? Heran, laki-lakinya dilepas oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Perempuannya ditahan. Itu dari dulu sudah ada masalah gender.
Jadi saudara sekalian, di sini kejahatan kemanusiaan. Karena apa? Yang laki-laki lepas, yang perempuan tangkap, mau dihukum mati, mau dirajam. Oh, saudara sekalian, mengerikan sekali. Oleh sebab itu, bagi saudara sekalian, para pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, saya minta dengan hormat sesuai dengan firman Tuhan ini, mari kita punya rasa keadilan yang sangat mendalam di hati kita masing-masing. Jangan kita menghukum orang hanya karena selera kita menghukum dia. Jangan. Tetapi mari kita memberlakukan keadilan yang setara. Ada pepatah mengatakan apa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di depan hukum. Jadi itu yang harus kita lakukan. Apalagi kita orang percaya, kita punya Tuhan yang maha adil dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, coba lihat apa kata firman Tuhan. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mau dia apa? Mau dirajam. Tapi apa kata Yesus? Lihat itu. Ya, perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka ayat 7, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempar batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini begitu telak, saudara sekalian. Mereka menghukum rajam perempuan itu. Mana laki-lakinya? Harusnya hukum rajam juga. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi ini kata-kata yang telak, yaitu apa? Kalian yang merasa tidak ada berdosa, tolong lempar duluan. Satu pergi, mulai dari yang tua sampai habis pergi. Saudara sekalian, saya ingin menolong kita hari ini untuk tadi saya sudah katakan dari awal, mari kita punya sikap hati bukan menjadi hakim sendiri. Tetapi saudara sekalian, mari kita mulai menjadi orang yang penuh dengan roh pengampunan. Coba lihat Yesus di atas kayu salib, dia katakan, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita mengerikan sekali saudara sekalian kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang. Kedapatan orang mencuri kambing misalnya, kemudian dia dipukul ramai-ramai sampai mati. Dan seharusnya itu tidak boleh terjadi di sebuah negara atau bangsa yang menyebut dirinya beradab. Nah, sudah ingat Pancasila? Katakan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh main hakim sendiri, saudara sekalian. Seburuk apapun dilakukan oleh orang, jangan main hakim sendiri. Mari kita serahkan kepada Tuhan dan serahkan kepada penegak hukum. Sudah lupa itu ya? Mari sekarang, termasuk anak cucuku di kampung-kampung, di hutan sana, tolong ingat ini. Jangan main hakim sendiri. Serahkan kepada aparat penegak hukum dan engkau berdoa. Doamu apa? Bukan supaya orang itu dihukum mati, tapi berdoa supaya dia mau bertobat dan menyadari kesalahannya. Itulah yang terbaik untuk kita lakukan. Mari kita lihat yang terakhir, katanya Yesus pun memperingatkan dia, menegur dia. Coba saudara lihat ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan" apa?
jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Oleh karena itu, tolong kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang punya roh pengampunan. Curahkan kepada kami roh pengampun di hati kami, supaya kami memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan menyerahkan mereka yang sudah berbuat jahat, mungkin mencuri, merampok, dan membunuh orang. Kami serahkan kepada aparat penegak hukum, supaya di sana keadilan ditegakkan dan orang itu kalau boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.